warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning. How are you today? I hope your condition is good. Today we are going to learn about noun phrase in descriptive text. But before we go to the main material, I would like to remind you about the lesson that we have learned in the last meeting. Kalian ada yang tahu nggak pembelajaran apa yang kemarin kita bahas? Pasti kalian tahu karena udah Miss tulis di sini ya. Jadi sebelum kita belajar mengenai materi utama yaitu noun phrase di descriptive text, Miss mau bahas ini dulu yang kemarin kita pelajari, yaitu simple present tense. As we know that simple present tense itu memiliki dua bentuk kalimat. Yang pertama itu active voice, dan yang kedua itu passive voice. Nah, rumus dari active voice itu adalah subject ditambah verb one atau verb s atau verb is ditambah object. Kemudian passive voice itu rumusnya adalah subject ditambah to be ditambah verb three ditambah object. Nah, di sini ada contoh kalimat yang kemarin Miss tugaskan, yang disuruh mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, Miss ngambil satu kalimat ya, yaitu Ratna paints some views in Cimahi. Nah, gimana sih cara mengubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif? Yaitu pertama, kita harus menentukan dulu nih subjeknya mana, verbnya mana, kemudian objeknya mana. Di sini subjeknya adalah Ratna. Verbnya itu adalah paints, karena paints di sini kan artinya melukis ya, melukis atau menggambar. Karena verb itu kan melakukan sesuatu. Jadi nih, paints-nya itu verbnya. Kemudian objeknya yang mana sih? Objeknya itu adalah kalimat atau kata yang berada setelah verb, itu adalah objek. Jadi di sini objeknya itu adalah some views in Cimahi. Kemudian setelah langkah pertama ini kalian kerjakan, lalu baru bisa nih mengubah ke kalimat pasifnya. Caranya gimana? Caranya gampang banget guys. Jadi subjeknya itu, jika di passive voice, subjeknya itu adalah objek yang ada di kalimat aktif. Jadi kan ini udah kita tentukan nih objeknya ini. Jadi si objek ini tinggal kita pindahkan ke depan sebagai subjek. Begitu. Terus ditambah to be. To be ini ada aturannya. Kalau misalnya di simple present, itu dia to be-nya adalah am, is, are. Ini to be yang ada di simple present. Jadi di luar itu bukan to be yang diharuskan ada pada kalimat ini. Kan tadi kan udah nih ya, subjeknya some views in Cimahi. Kemudian kenapa to be-nya are? Karena si subjeknya ini adalah plural. Kalian tahu nggak perbedaan plural sama singular? Kalau singular itu kata benda yang hanya satu aja. Kalau plural itu kata benda yang lebih dari satu. Gimana kita tahu itu lebih dari satu? Di sini guys. Jadi dia ada some-nya. Some itu kan beberapa, berarti dia lebih dari satu. Kemudian s. Bahasa Inggris itu kalau misalnya lebih dari satu, itu dia ditambahkan s di belakangnya. Jadi to be yang tepat untuk kata yang lebih dari satu itu are. Kemudian setelah to be kita verb 3. Verb yang di sini kan verb 1 kan. Nah, si paints-nya ini diubah menjadi painted karena dia regular. Jadi paint verb 1-nya, verb 2-nya painted, verb 3-nya painted. Ini verb. Oh my god. Sorry. Jadinya verb 3, kemudian objeknya Ratna. Kayak gitu. Jadi kalian gak usah bingung-bingung menentukan subjek yang di si kalimat pasifnya. Jadi si subjeknya itu objek aja yang dari sini dipindahin ke depan. Jadi nggak usah nyari-nyari objek yang lain. Ini pindahin ke depan.
kemudian to be-nya apa, tadi si depannya ini tuh lebih dari satu, apa satu aja gitu. Baru ketiga, baru si subjek yang ratanya ini sini menjadi objek kayak gitu. Hi, now we move to the main material about noun phrase in descriptive text. Jadi noun phrase itu terdiri dari dua kata ya, noun dan phrase. Noun itu adalah kata benda. Kata benda itu adalah sebuah kata yang berfungsi untuk menamai orang, tempat, hewan, dan lain-lain. Contohnya seperti beach, Santi, dan cat. Kemudian move to the phrase. Phrase adalah kesatuan bahasa yang lebih dari dua kata. Jadi dapat disimpulkan, noun phrase adalah sebuah kata benda yang memiliki jumlah kata lebih dari dua kata. Noun phrase itu bisa dibentuk dari noun ditambah artikel seperti the, atau an. Kemudian bisa juga dari noun ditambah adjective. Adjectivenya itu seperti beautiful and cute. Jadi noun phrase itu contohnya adalah the beach. Kenapa disebut noun phrase? Karena dia tersusun dari dari the ini adalah artikel, kemudian beach. Beach ini adalah noun. Jadi the beach adalah noun phrase. Kemudian yang kedua itu perpaduan antara noun dengan adjective. Adjective-nya itu beautiful, kemudian noun-nya itu cat. Jadi beautiful cat itu adalah noun phrase. Sekarang coba kalian temukan dua kata noun phrase di descriptive text ya.